Kita siap mulai ya. Halo teman-teman, pertama-tama saya perwakilan dari kelompok 5 ingin minta maaf karena agak terlambat. Ya, jadi perkenalkan kami kelompok 5 ada 4 orang. Pertama saya sendiri Riki Triputra, yang kedua Muhammad Amir, yang ketiga Sawalia Safitri, dan keempat Vidi Bahrum. Next, Vidi. Ya, jadi kita masuk ke materi apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari ekonomi secara skala besar dan keseluruhan. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Next, Vidi. Ya, tujuan ekonomi bisa teman-teman lihat ada 5, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan ini maksudnya kebijakan ekonomi makro mengatur agar lapangan pekerjaan tercipta sehingga mampu menekan angka pengangguran dalam suatu negara. Yang kedua, produksi dalam negeri yang tinggi. Maksudnya agar bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Suatu negara yang harus memiliki investasi yang tinggi juga, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, ekonomi yang stabil. Ekonomi yang stabil maksudnya itu dalam suatu negara termasuk dalam tingkat pendapatan, lapangan pekerjaan, dan juga kestabilan harga barang dalam negara tersebut. Yang keempat, neraca pembayaran seimbang, pasti melakukan transaksi lah ya dengan negara lain, sehingga mempengaruhi ekonomi suatu negara. Yang kelima, pendapatan penduduk yang merata. Salah satu tujuan ekonomi makro adalah agar suatu negara memiliki pendapatan penduduk yang saling merata. Next, Vidi. Ya, kita masuk ke masalah pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi ini ada 5 faktor. Bisa teman-teman lihat. Pertama, rendahnya akses kesehatan dan pendidikan. Ya, kita tahu lah ya, akses pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih belum merata. Jadi ada beberapa yang tidak dapat dari pemerintahan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Banyak sekali proyek-proyek di Indonesia yang infrastrukturnya itu bukannya nggak terlalu penting, tapi nggak menjadi-jadi gitu. Nggak tahu kenapa penyebabnya. Yang ketiga, tidak adanya kepastian investasi. Tidak adanya kepastian investasi itu berdampak ke pertumbuhan ekonomi negara tersebut, karena nggak jadi ya bermasalah jadinya. Terus yang keempat, kondisi politik yang tidak stabil. Sesuai yang tadi saya katakan tadi, ya kalau yang nggak stabil tuh nggak bermasalah ekonominya. Yang kelima juga korupsi. Korupsi apabila juga melibatkan keuangan negara jelas sangat membuat pertumbuhan ekonomi jadi terhambat. Next, Vidi. Ya, jadi kini masuk ke materi masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, dijelaskan oleh teman saya, Sawalia. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ketidakstabilan kondisi adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tertinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi di Indonesia terjadi dalam segala aspek, baik aspek sosial, aspek politik, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan terlebih lagi aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi adalah aspek yang paling dirasakan ketidakstabilannya.
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sektor perekonomian Indonesia mencakup 3 sektor, yaitu sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor koperasi. Sebagai contoh dan ketidakstabilan ini salah satunya yaitu meningkatkan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan biaya operasional perusahaan yang ikut naik, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha saja, tetapi juga masyarakat di sekitar daerah. Next video. Perekonomian tidak selalu berkembang dan berjalan maju sesuai dengan rencana dan secara teratur dari tahun ke tahun. Perekonomian selalu mengalami masa di mana naik dan turun. Pada saat tertentu ada kalanya kegiatan perekonomian itu mengalami perlambatan dan perkembangan. Faktor penyebab ketidakstabilan ekonomi. 1. Pertumbuhan dan keterpurukan ekonomi. 2. Defisit neraca pembayaran atau pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. 3. Defisit perdagangan atau nilai impor melebihi nilai ekspor. Dampak negatif ketidakstabilan ekonomi. 1. Meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja. 2. Nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sehingga devisa negara bertambah. 3. Lapangan pekerjaan bertambah, sehingga pengangguran berkurang. 4. Pendapatan per kapita masyarakat bertambah atau meningkat. Dampak negatif ketidakstabilan ekonomi. 1. Inflasi yang tinggi. 2. Keterbatasan alat pemuas kebutuhan ekonomi. 3. Melonjaknya angka pengangguran. 4. Pendapatan masyarakat yang rendah. Penyebab ketidakstabilan ekonomi. 1. Inflasi. Saat harga naik dengan sangat cepat, para pengusaha dan juga konsumen akan menjadi sangat tidak yakin dengan harga di masa yang akan datang. Harga dan profitabilitas ketidakpastian ini cenderung membuat kemauan mereka untuk berinvestasi menjadi berkurang. Saat inflasi terjadi sangat tinggi dan inflasi lebih tinggi dibandingkan nilai suku bunga bank, nilai sesungguhnya dari uang akan menurun menyebab nilai simpanan menjadi sorot turun. Kenaikan harga karena inflasi pada tahun 1970-an pada kasus-kasus ekstrim. Hiperinflasi contohnya yang terjadi di Zimbabwe pada tahun 2008. 1. Krisis kredit. 2. Kehancuran aset. 3. Krisis neraca pembayaran. 4. Perkembangan atau penurunan ekonomi. 2. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang bersifat umum yang dapat memuas kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Alat pemuas kebutuhan berupa barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud dalam dapat dilihat dan diraba oleh indera kita. Contohnya peralatan sekolah, kendaraan, dan lain-lain. 2. Alat pemuas kebutuhan berupa jasa adalah pemuas kebutuhan yang tidak terwujud abstrak, tetapi dapat dirasakan manfaatnya sebagai alat pemuas kebutuhan. Contohnya jasa dokter, jasa pengacara, jasa apoteker, dan lain-lain. 3. Pendapatan masyarakat yang rendah yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan. Jika pendapatan masyarakat tidak dapat mengalami peningkatan, maka otomatis kemakmuran akan sulit dicapai. Dan jika pendapatan masyarakat rendah ini juga akan berakibat pada daya beli masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amir. Halo, Saudara Amir. Oh, maaf. Oke, saya akan menjelaskan masalah pengangguran dan inflasi. Masalah pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerja. Pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena bagaimanapun baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam menangin perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Akibat dari pengangguran, penurunnya pendapatan per kapita, penurunnya pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, 3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, 4. Menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Next. Inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus, sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi,
yaitu menurun harga secara terus-menerus. Akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Dampak dari inflasi, inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, akan tetapi sebagaimana dalam satu prinsip ekonomi, bahwa dalam jangka pendek ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara menyeimbangkan perekonomian negara dan lain sebagainya. Next. Cara mencegah inflasi. Satu, kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Bank sentral dapat mengatur uang viral melalui peralatan moneter. Dua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total 12 dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat cegah melalui penurunan permintaan total. 3. Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga dinaikkan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Widi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan masalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu indikator penting dalam penampilan ekonomi dalam sistem ekonomi terbuka. Hal itu memberikan informasi tentang berapa baik penampilan ekonomi suatu negara secara relatif dengan para pesaing dalam perdagangan internasional. Neraca pembayaran memungkinkan analis dan ekonomi untuk memahami kekuatan ekonomi suatu negara dibandingkan negara-negara lain. Ketimpangan negara pembayaran. Secara teoritis, modal dan akun keuangan harus seimbang terhadap akun berjalan, yaitu neraca pembayaran itu harus seimbang. Ketimpang neraca pembayaran, apakah defisit atau surplus, tentu merupakan masalah karena mempunyai inflasi terhadap ekonomi makro, baik dalam jangka panjang, jangka pendek, dan jangka panjang. Walaupun kondisi surplus mungkin lebih baik daripada defisit. Defisit adalah negara itu mengimpor lebih banyak layanan atau jasa, barang dan barang modal daripada ekspor. Implikasinya adalah negara tersebut terpaksa harus meminjam dana dari negara lain untuk membayar kebutuhan impornya. Dalam jangka pendek, ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi negara, tetapi dalam jangka panjang, negara ini akhirnya menjadi konsumen bersih dari output ekonomi dunia. Negara seperti itu akan dipaksakan untuk berhutang lebih banyak untuk membayar konsumsi alih-alih investasi dalam prospek tumbuhan masa depan sendirinya. Jika seandainya defisit berlangsung terlalu lama, maka negara mungkin harus memulai menjual asetnya, tanah, sumber daya, alam, dan komoditas untuk membayar utangnya. Surplus adalah negara tersebut mengekspor lebih banyak barang, jasa, barang modal daripada impor. Implikasinya adalah penduduk merupakan penabung yang baik sehingga memiliki potensi untuk membayar semua kebutuhan konsumsi domestiknya. Negara seperti itu dapat memberikan pinjaman-pinjaman ke negara lain yang membeli produk mereka. Dalam jangka pendek, surplus neraca pembayaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, peningkatan ekspor dapat mendorong ekspansi produk sehingga dapat mempekerjakan lebih banyak orang. Tetap kalau akhirnya terlalu bergantung pada ekspor, maka di negara seperti itu harus memiliki pasar domestik yang besar yang dapat melindungi negara dari dampak fluktuasi nilai tukar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan asihkan kepada moderator Vicky. Sekian presentasi kami. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang mau ditanyakan?
Maaf, saya ingin bertanya. Ya, Tessa Harvika, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Tessa, NIM 19225085. Oke, untuk kelompok 5, tolong dibuka slide masalah pertumbuhan ekonomi. Yang mana? Slide masalah pertumbuhan ekonomi yang di awal-awal tadi. Yang ketiga, Vidi. Ya ini. Ini. Oke. Jadi di sini kan masalahnya salah satunya itu tidak adanya kepastian investasi. Nah, menurut kalian itu gimana sih solusi dari masalah ini? Biar ada kepastian investasi gitu. Gimana solusinya? Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab aja ya dari pertanyaan Tessa. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Jadi soalnya tadi itu bagaimana biar investasinya lebih pasti kan ya? Betulkah Tessa? Ya. Ya, Iya. jadi selayaknya kita negara Indonesia juga, bila kita butuh investasi yang jelas, juga kita itu juga harus menawarkan perusahaan-perusahaan yang jelas juga administrasinya, kegiatannya, apa aja kerjanya perusahaan di negara tersebut. Jadi para investor itu ingin menginvestasikan dana ke perusahaan tersebut. Terus dari perusahaan tersebut maka dapat ya bagi hasil ke negara, bayar pajak dan lain-lain. Jadi dalam masalah pertumbuhan ekonomi ini, investasi itu sangat dibutuhkan oleh negara karena itu adalah modalnya untuk siklus ekonomi di negara tersebut. Jadi butuh investor juga, jadi penting banget. Faktornya itu juga perusahaannya harus jelas administrasinya, kegiatannya apa aja, terus laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan di perusahaan tersebut juga harus jelas, karena itu juga faktor dari investor ingin memberi dana investasinya tersebut. Apakah sudah jelas, Tessa? Bagaimana? Apakah sudah jelas itu penjelasan temannya? Sudah, Bu. Yakin sudah? Ya, Bu. Secara sih saya mengerti yang dijelaskan Riki itu secara sederhananya. Ya, kurang lebih pada benarnya. Kira-kira begini. Anda sebelumnya sudah pernah belajar dasar akuntansi kan ya? Iya Bu. Nah, memang itu seperti temanmu bilang itu sampaikan tadi, laporan keuangan itu pengaruh, ya, sangat mempengaruhi para apa tadi pertanyaanmu? Investor. Iya, investor. Jadi apanya yang dilihat? Apanya yang dilihat sehingga bisa istilahnya gini, bisa menarik investor itu. Biasanya sih laporan keuangan itu kalau yang bikin investor menarik itu karena laporan keuangannya itu tiap per hari, per bulan, per tahun itu dijelaskan semua, terus statistiknya, eksekusinya, prosesnya, dan lain-lain. Sejauh ini itu baru saya tahu, Bu. Ya gini, jadi begini ya, setiap orang mau menginvest
saham atau ini ya, sebagai investor, dia pasti melihat laporan keuangan sebuah perusahaan. Ya. Sehat atau tidaknya Ya. keuangan, kondisi keuangan perusahaannya sehat atau enggak gitu loh. Nah, kira-kira setelah dilihat sehat, ya. Nah, kira-kira apa nih nanti untuk kedepannya, apakah peluangnya baik atau bagus? Di kemudian hari dia akan bisa mendatangkan keuntungan tidak? Ya, kalau mendatangkan keuntungan ya sudah pasti kalau perusahaannya udah dapat keuntungan. Nah. Tapi kalau dalam situasi pandemi ini, kebanyakan perusahaan itu juga ini dilihat keuntungannya. ya. Saya kira apakah hanya sekali-sekali saja atau memang dia rutin? Dalam jangka panjang, dalam artian jangka panjang, apakah bisa si investor ini bisa mendapat keuntungan ketika dia menginvest di sebuah perusahaan? Itu pasti dilihat dulu sebelum mereka menginvestasi apa yang mereka punya. Ya, jadi dilihat nanti ke depannya nih kira-kira 10 tahun yang akan datang kira-kira gimana nih nanti, atau jangka pendeknya mereka sudah pasti tahu nanti dari laporan keuangan itu bisa dilihat di dalam jangka pendek itu nanti sekian persen tingkat keuntungannya. Nah, tapi untuk kebanyakan perusahaan besar atau para investor yang memang jumlah investasi yang mereka tanamkan itu bukan dalam jumlah yang sedikit, pasti mereka lebih memikirkan untuk 10 sampai 15 tahun yang akan datang kira-kira menguntungkan nggak nih? Karena untuk jangka panjang itu sangat susah loh ya. Karena kita kebanyakan di dalam perekonomian itu tidak ada yang bisa secara pasti menebak-debak kira-kira nih perekonomian Indonesia misalnya akan selalu baik. Nah, tiba-tiba nanti seperti ini yang kita alami. Tiba-tiba muncul pandemi. Ya, sangat berdampak. Nah, itu loh ya. Makanya kalau calon investor, itu biasanya dia sangat berhati-hati sebelum dia menginvestasikan apa yang mereka punya di sebuah perusahaan. Otomatis kan kalau misalnya keuangan perusahaan itu bagus atau dia mapan, benefit ya, perusahaannya pasti mereka berani ya kan. Mereka melihat juga nih perusahaannya, nggak sembarangan kan. Nah itu bagaimana sih kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana cara menghadapi ketidakpastian ya? Ya, ketidakpastian. Siapa yang bertanya tadi? Menghadapi ketidakpastian. Nah, gimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya? Tadi baru berapa persen itu kena itu? Apa yang dijelasi sama teman kita yang presentasi hari ini? Kira-kira di antara kita berapa orang partisipan sekarang? Silahkan coba utarakan pendapat Anda. Kira-kira upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan investor, kemudian ya yang pastilah, yang pasti-pastilah. Kalau yang nggak pasti-pasti kan ngapain juga ya. Sebenarnya kita kejar yang memang mereka punya modal yang bagus, mampu untuk investasi. Gitu. Kadang kan nggak semua orang bisa menginvestasi. Kadang nggak semua perusahaan, apalagi dari luar negeri. Nah, seperti kita sekarang Indonesia. Jauh-jauh seperti kemarin kan negara Cina. Pak Jokowi, presiden kita itu, beliau mengupayakan apa? Kerjasama dengan negara-negara selain Cina, negara mana lagi? Ada tuh. Tapi lebih fokusnya kemana? Negara Cina ya, sepertinya ya. Ya kan? Ya. Anda sering dengar berita kan?
Ya, sering. Sebetulnya memang kita banyak yang pro dan kontra ya. Nah, ada yang memang tidak suka, ya kan? Ada yang memang tidak suka. Tetapi di sisi positifnya, memang itu menguntungkan atau menyelamatkan negara kita malah. Di saat seperti pandemi sekarang. Oke, nah jadi untuk mendatangkan investor itu nggak sembarangan. Kita harus memiliki nilai lebih. Kira-kira mereka mau nggak melirik kita? Ya, apa sih yang menjadi daya jual kita ini? Apa sih nilai-nilai yang kita miliki yang bisa kita promosikan, yang bisa kita jual, yang memiliki nilai gitu loh ya, sehingga mereka tertarik untuk menginvestasikan apa yang mereka punya. Untuk antar perusahaan aja itu agak susah di masa pandemi sekarang, apalagi untuk negara-negara. Itu kan besar ya wilayahnya, sektornya. Nah itu kira-kira bagaimana upaya kita? Pasti banyak lah. Nggak jauh-jauh Bangka Belitung. Apa upaya kita ini untuk mendatangkan investor? Yang di pandemi begini kadang-kadang nggak pasti nih, gitu kan? Coba ada nggak di antara kita nih berbagi pengalaman, apa yang kalian tahu, yang kalian punya wawasan tentang di luar sana. Ayo kita masuk ke dalam materi kita. Kira apa yang bisa kita berikan contoh? Coba Muhammad Amir, kira-kira apa pengalaman kamu di luar sana? Apa yang kamu tahu? Misalnya Adeka, Mereza, kawan-kawan yang lainnya. Apa yang kalian tahu nih kira-kira di luar sana? Bisa dijadikan contoh buat menambah wawasan kita nih di sini sekarang. Teddy Kurnia, ada ide apa, gagasan atau pendapat kalian apa kira-kira? Jenny, Santiara, Andika Prianu, Tessa, Sawalia, Nuzul, Taskia, Claudio. Claudio kira-kira apa? Untuk Bangka Belitung deh. Tari, Rodia, Susilawati, Milenia, Giovanka, mana sih Giovanka ini biasanya dia aktif loh. Giovanka mana videonya di on kan? Masih lecek Bu. Belum mandi. Belum mandi Bu. Ya nggak apa-apa, yang penting pakai kemeja Pak atau pakaian yang pantas lah untuk ngikutin perkuliahan, nggak apa-apa. Fauzan mana Fauzan? Muhammad Irfan Syahputra, on-kan videonya. Wiranto gimana nih kira-kira di Bangka Belitung? Apa nih yang pernah kita tahu nih upaya dari gubernur kita, Pak Wali Kota kita mengupayakan untuk mendatangkan investor. Ardo, Bang Handi di atas. Jordi. Oke, Pak. Siap, Pak. Claudia Cynthia. Ini pada kemana orang-orang ini? Ayo di-on-kan semua videonya ini. On-kan aja. Di-on-kan. Ibu aja juga rambutnya masih acak-acakan juga saya on-kan videonya. Robi Joko, terus Rika Damayanti. Rika Damayanti ada nggak di sini? Rika Damayanti. Mana orangnya? Mana orangnya nih? Wajahnya mana? Andi Devriansyah. Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Muhammad Nugi. Bu. Iya, Bu.
Muhammad Nugi, minggu kemarin kamu bercuap-cuap ini. Ayo sekarang kamu yang coba. Apa nih di Bangka Belitung nih kira-kira? Di Bangka Belitung ekonomi ya, Bu? Bagaimana? Oh, ini yang kamu pelajari ini apa sekarang? Pertumbuhan ekonomi ya. Berarti kamu Kalau kemana aja deh tadi? kalau menurut saya sih